Oke, coba bayangin ini deh. Setiap hari, ya orang di seluruh dunia itu nonton YouTube totalnya 1 miliar jam. 1 miliar jam. Itu angka yang luar biasa banget ya. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba kupas nih cerita di balik angka fantastis itu. Khususnya kita fokus ke gimana YouTube waktu itu di bawah Susan Wojcicki menetapkan target yang ambisius banget pakai sistem OKR. Objectives and Key Results. Ya, Betul. sumber kita kali ini dari kutipan di buku Measure What Matters. Dan misi kita di sini sebenarnya ingin ngajak Anda semua memahami gimana caranya target yang katakanlah melampaui batas atau stretch goal itu sesuatu yang rasanya hampir mustahil gitu ya. Itu malah bisa jadi pemicu. Pemicu inovasi, pemicu pencapaian yang wah keren banget. Benar. Kisah YouTube ini pelajarannya banyak banget soal itu. Iya, iya. Kita mulai dari Susan Wojcicki dulu kali ya. Beliau ini kan sosok penting banget di Google dari awal, terus akhirnya mimpin YouTube. Yang menarik nih, Anda perlu tahu, Wojcicki itu ternyata ada di Ruanan loh waktu John Doerr pertama kali ngenalin konsep OKR di Google. Itu tahun 1999. Oh, jadi saksi hidup langsung ya? Iya, jadi dia lihat sendiri gitu betapa bergunanya OKR, apalagi buat perusahaan yang masih muda, yang lagi bangun budaya dan butuh fokus. Nah, fokus. Itu kata kuncinya buat YouTube, terutama setelah diakuisisi Google. Dulu kan katanya idenya banyak banget, bagus-bagus, tapi jadi kayak 1.000 bunga bermekaran. Nggak fokus gitu. Terlalu banyak ya jadinya. Iya, terus masuklah Sisir Mehrotra. Dia bawa metafora teori batu besar. Intinya sih jelas banget. Kerjain dulu yang paling penting, yang dampaknya paling besar. Batu besarnya dulu diberesin. Prioritas ya. Betul, tanpa batu besar ini, ya ambisi segede apapun, bisa buyar aja gitu di tengah jalan. Bener banget. Dan prioritas itu kelihatan juga dari gimana mereka ganti matriks kunci. Dulu mungkin banget mereka ngejar klik, 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 klik. Tapi terus mereka sadar, kayaknya itu bukan ukuran terbaik deh. Bukan cerminan kepuasan ya? Nah, mereka geser ke waktu tonton, watch time. Wojcicki punya analogi bagus soal ini. Dia bilang, ada video cara ikat dasi kupu-kupu, semenit, efektif banget. Sama video 10 menit, menghibur sih tapi muter-muter kurang jelas. Mana coba yang harusnya muncul duluan di hasil pencarian? Jawabannya itu nunjukin kenapa waktu tonton jadi lebih penting. Dan perubahan ke waktu tonton ini fundamental banget loh. Ini bukan cuma soal ganti angka di laporan. Tapi ini soal menyelaraskan cara mereka mengukur sukses dengan misi YouTube itu sendiri. Ngasih nilai, ngasih kepuasan buat pengguna. Jadi lebih ke outcome ya, bukan cuma aktivitas. Tepat. Ini contoh OKR yang bagus banget. Objektifnya jelas, key result-nya terukur dan fokus ke outcome nyata. Bukan cuma, ya itu tadi, klik doang. Oke, nah ini dia puncaknya nih. Ambisinya. Tahun 2012, YouTube pasang OKR stretch yang kedengerannya jujur aja agak gila. Gimana tuh? Mencapai 1 miliar jam waktu tonton harian, targetnya di tahun 2016. Wow, 1 miliar jam per hari? Iya, itu targetnya 10 kali lipat dari kondisi waktu itu. Benar-benar sesuai sama filosofi Google, stretch for amazing. Berani mimpi besar, gitu. Pasti, tekanannya gede banget ya di tim. Pasti. Iya kan? Menetapkan target segede itu jelas nggak gampang dicapainya. Christos Goodrow, yang ditugasin ngawal target ini, katanya sampai khawatir banget pas lihat progresnya agak melambat dari jadwal. Kebayang sih tekanannya. Tapi, justru tekanan dari stretch goal inilah yang memaksa timnya bukan cuma kerja keras, tapi mikir bener-bener di luar kebiasaan. Mereka jadi harus inovasi di mana-mana. Rekomendasi video, infrastruktur server, semuanya harus dirombak biar bisa ngejar angka mustahil itu. Dan kerennya, mereka nyampe. Target 1 miliar jam itu akhirnya tercapai di 2016. Luar biasa ya. Iya, tapi ada pelajaran penting lainnya juga nih. Mereka belajar menyeimbangkan ambisi itu dengan tanggung jawab. Contohnya, mereka berani loh motong rekomendasi video yang dianggap sampah atau clickbait sensasional. Oh, yang penting judulnya heboh tapi isinya nggak jelas gitu ya? Nah, itu dia. Padahal mereka tahu kalau itu dihentikan, watch time-nya bisa turun sementara. Tapi mereka tetap lakuin demi pengalaman pengguna jangka panjang. Ini poin bagus banget. Jadi nggak cuma ngejar angka, tapi juga mikirin kualitas dan dampaknya ya.
Mencapai target gila itu keren, tapi melakukannya dengan tanggung jawab itu baru benar-benar nunjukin kedewasaan. Setuju. Jadi, apa artinya kisah YouTube ini buat Anda semua yang dengerin? Ya ini bukti nyata kalau tujuan yang kayaknya jauh banget di luar jangkauan, itu malah bisa mendorong kita, ya sebagai individu atau tim, buat nemuin potensi yang kita nggak sadar kita punya. Melepaskan kreativitas terdalam kita. Jadi, kalau kita ringkes nih ya, kisah YouTube dan target 1 miliar jamnya, itu jadi bukti kuatnya stretch goals kalau didukung sama kerangka kerja OKR yang fokus. Ada tujuan besar yang jelas, ada metrik yang pas buat ngukurnya, ada komitmen buat ngejar, yang mustahil pun bisa jadi mungkin. Iya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Coba deh pikirin, ada nggak satu area di kerjaan atau mungkin hidup Anda, di mana kalau Anda pasang target 10x, target yang rasanya menantang banget, mungkin sedikit bikin takut malah, itu justru bisa membuka jalan buat terobosan baru yang nggak pernah Anda bayangin sebelumnya. Kira-kira batu besar mana nih yang perlu Anda prioritaskan sekarang buat mulai bergerak ke arah pencapaian luar biasa versi Anda sendiri?